Shalom, horas bagi kita Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi, salam sehat. Berjumpa kembali dengan saya dalam acara Jepek Alemari Pola. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang menyertai kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu, buka hati dan pikiran kami, agar firman-Mu dapat bertumbuh berakar dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa minta syukur karena yang hendak terjadi. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini, Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, yang tertulis dalam Roma pasal 15 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, keegoisan adalah bentuk yang tidak dibenarkan dalam hidup manusia. Egois berarti mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan kehidupan bersama. Dia hanya mementingkan diri sendiri. Kalau dia sudah makan, kalau dia sudah kuat, kalau dia sudah mempunyai apa yang sudah dia inginkan, itu yang membuat dia bahagia. Dia tidak peduli kepada orang lain, tidak punya solidaritas, tidak punya rasa empati kepada orang lain. Yang penting dia senang. Hanya dia pribadi yang dia pikirkan. Banyak orang-orang seperti itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hanya mementingkan dirinya sendiri. Keegoisannya sangat tinggi. Egonya membuat sebenarnya sesuatu hal yang tidak baik dalam kehidupan bersosialisasi. Bahkan mendiskriminasikan orang lain. Tidak menganggap orang lain ada. Sama itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Misalnya dalam satu keluarga punya anak 4 misalnya, diberikan kue, dan anak yang pertama melihat kue ini, dan kue ini sebenarnya untuk dibagi berempat, tetapi anak yang pertama ini menghabiskan semua kue ini, tidak memikirkan orang lain. Atau mungkin banyak seperti itu. Ada makanan, dia makan semuanya, padahal orang lain baru makan. Hal-hal kecil juga kita lihat keegoisan itu banyak terjadi. Dan firman Tuhan berkata, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Orang yang kuat itu bisa kita artikan dengan banyak hal. Orang yang kuat misalnya orang yang kuat dalam iman, orang yang kuat dalam tenaga fisik, orang yang kuat misalnya dalam hal kehidupan ekonomi. Banyak orang yang kuat misalnya orang yang pintar intelektual. Orang yang kuat itu yang mempunyai ada kelebihan yang dia miliki, yaitu orang yang kuat. Dan diingatkan wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Kita orang yang kuat, kita orang yang bisa menolong, kita orang yang mempunyai. Jangan kita egois, tetapi mari kita berbagi, mari kita menolong orang lain. Kita yang mempunyai pengetahuan, mari kita menolong orang yang bodoh. Kita yang mempunyai kekuatan iman, mari kita nasihatkan orang yang mungkin imannya tidak kuat. Itulah rasa berbagi, rasa solidaritas. Orang yang kaya mau berbagi kepada orang yang miskin. Orang yang kuat mau membantu orang yang lemah, menanggung. Kalau kata menanggung itu berarti kita bertanggung jawab penuh terhadap seseorang yang selayaknya kita bantu, baik itu dalam segi materi, baik itu segi iman, kehidupan rohani, baik itu segi ekonomi, baik itu segi kekuatan fisik mungkin.
Sama seperti Bapak Ibu, laki-laki dan perempuan atau suami dan istri. Jika istri itu lemah, tidak bisa mengangkat beban atau air dalam satu ember, maka si suami wajib membantu. Bukan egois membiarkan. Kalau kita membiarkan berarti kita egois. Kita hanya mementingkan kesenangan kita sendiri. Dan itulah yang dikatakan firman Tuhan, jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Kesenangan sendiri. Saya senang begini, saya senang begitu, saya hanya memikirkan kesenangan saya. Tetapi firman Tuhan kalau kita baca ayat 2-nya, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan bersama sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Berarti kesenangan secara bersama-sama. Sakit bersama-sama, dalam menanggung penderitaan misalnya. Sama-sama makan, sama-sama menikmati, sama-sama saling menguatkan. Ada kebersamaan. Itu yang harus diutamakan dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita, yang pertama jangan kita egois. Yang kedua, marilah kita mau menanggung orang yang lemah. Yang ketiga, marilah kita mementingkan kebersamaan daripada mementingkan diri kita sendiri. Agar kita, karena di dalam dunia ini kita hidup berdampingan, hidup berinteraksi, hidup bersosialisasi. Tidak ada yang sama, ada yang berbeda-beda. Biarlah kita saling melengkapi satu sama lain. Itulah kehidupan kebersamaan yang sangat indah. Sama seperti semboyan dalam negara kita Indonesia ini, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi sama. Kebersamaan, sama-sama mempunyai hak, sama-sama mempunyai kewajiban. Itu adalah kebersamaan, tanpa ada mendiskriminasikan satu sama lain dan egois. Marilah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu bertumbuh berakar dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kita syukur, kehendaknya yang terjadi. Amin. Oras.